Terpaksa menikahi anak Pak Ustadz. Bab 140. Dennis menatap Khalisa. Dia menanti jawaban yang akan terlontar dari gadis itu. Namun, Khalisa masih belum menjawab pertanyaan Dennis tadi. "Assalamualaikum," salam Umi Zainab, masuk ke ruang belakang. Khalisa langsung menunduk dan dengan cepat menghapus air matanya. Dia sama sekali tidak ingin menunjukkan air matanya di depan sang ibu karena sudah pasti Umi Zainab akan bertanya lebih jauh tentang apa yang sedang terjadi dengan putrinya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umi Zainab kemudian duduk di samping Khalisa. Dia merangkul hangat kedua bahu Khalisa dengan sangat lembut. "Umi kangen sama kamu. Tapi, ini aneh, Khalisa. Kenapa Umi merasa sangat merindukan kamu, padahal kamu ada di dekat Umi?" kata Umi Zainab. "Apa terjadi sesuatu padamu?" Memang, begitulah ikatan batin seorang ibu dan anak yang begitu kuat. Sejauh apapun Khalisa menyembunyikan kesedihannya dari ibunya, Umi Zainab bisa merasakan hadirnya kesedihan di hati putrinya itu. "Aku tidak apa-apa, Umi. Hanya ada sedikit masalah dengan suamiku, makanya aku meminta solusi kepada Abah." "Namanya juga rumah tangga, Umi, pasti ada saja ujian dan cobaannya," jawab Khalisa, berharap sang ibu tidak bertanya lebih jauh karena dia sangat sukar untuk berbohong. Rasa kagum kembali muncul di hati Dennis kepada Khalisa. Bagaimana tidak? Di tengah masalah yang sebesar ini, Khalisa masih berusaha menenangkan ibunya sendiri. Dengan menyembunyikan luka yang sedang menyayat hatinya saat ini. "Benar sekali, Nak. Umi juga tidak berhak mendesak kamu untuk menceritakan masalah rumah tangga kamu ke Umi karena itu semua adalah hak setiap pasangan suami istri untuk menjaganya. Tapi, Umi mau tahu, apa kalian sudah menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang kalian hadapi?" Khalisa mengangguk, yakin. "Alhamdulillah. Aku sudah menemukan solusi, Umi. Apa pun keputusan akhirnya nanti, aku yakin ada hikmah di balik semua itu." "Syukurlah." Umi senang mendengarnya. "Semoga apapun masalah kalian tetap bisa menjaga dan bertahan di dalam ikatan suci kalian," doa Umi Zainab. Khalisa tidak menanggapi akan kalimat terakhir yang ibunya katakan. Tatapannya pun kembali terlihat melemah. Namun, dalam beberapa saat, Khalisa kembali mengerjapkan kedua matanya. Ia tersenyum kepada sang ibu. Umi benar-benar sehat, kan?" Umi Zainab tersenyum. "Kenapa tiba-tiba menanyakan kabar Umi sekarang?" "Umi dari tadi, loh, di samping kamu kayak gini." Khalisa tersenyum kecil. "Maaf, Umi, aku hanya ingin memastikan kalau Umi benar-benar sehat." "Alhamdulillah. Umi sehat, Nak," jawab Umi Zainab. Umi Zainab belum meninggalkan ruang belakang itu juga. Dia tetap di sana karena memang, Umi Zainab tidak pernah mau jauh dari putrinya, Khalisa. Sementara itu, Kiai Ahmad tidak mengatakan apapun sejak tadi. Dia diam tanpa menyinggung sedikit saja masalah yang sedang dihadapi oleh Dennis dan Khalisa saat ini. Karena semua itu adalah aib. "Abah, Dennis, Khalisa, silakan dilanjutkan obrolannya," kata Umi Zainab. Wajah Kiai Ahmad tampak menatap dengan senyuman tipis yang menenangkan. Sebagai seorang istri yang sudah lama bersama dengan suaminya itu, Umi Zainab langsung paham apa yang sedang diarahkan Kiai Ahmad melalui tatapannya. "Umi tunggu di depan saja, ya," kata Umi Zainab, langsung berdiri. Khalisa langsung menganggukkan kepala.
Baik, Umi. Aku akan menemui Umi di depan nanti. Umi Zainab mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usai ibu mertuanya pergi, Dennis kembali menatap dalam Khalisa dari samping. Namun, sesaat, Dennis beralih memandangi sang ayah mertua. Abah, aku ridho kalau Abah akan menceritakan semua ini kepada Umi. Mungkin Umi bisa membantu Khalisa dalam mengambil keputusan, kata Dennis, tiba-tiba. Kiai Ahmad tersenyum mendengar apa yang Dennis katakan. Bahkan orang tuamu, anak, dan istrimu, kamu tetap berkewajiban menutup aibmu, nak. Kepada siapapun itu, jangan umbar aibmu. Sekarang, Dennis paham letak kesalahannya di mana. Mungkin saja, apa yang terjadi padanya saat ini adalah suatu bentuk hukuman atas aibnya yang sempat terbuka kepada Raka dan Alara. Dennis kembali memandangi sang ayah mertua. Abah, apakah semua yang terjadi padaku hari ini adalah bentuk hukuman dari Allah atas aibku yang diketahui beberapa orang? Kalau Abah boleh tahu, siapa saja yang mengetahuinya? Kiai Ahmad bertanya balik. 2 orang. Sepupu dan temanku. Khalisa tahu dari temanku. Kiai Ahmad menganggukkan kepala. Itulah, nak. Musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri. Sekarang ini, tidak ada manusia yang benar-benar bisa kamu percaya sepenuhnya. Lihatlah. Kenyataannya hari ini, aibmu itu bisa menjadi peluang hancurnya rumah tanggamu. Abah berdoa, semoga tidak ada orang lain selain Abah dan istrimu yang mengetahui aibmu ini. Tutup rapat-rapat, jangan biarkan tercium sedikit saja. Bukankah sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat akan tercium sendiri? Tanya Dennis. Yang diibaratkan sebagai bangkai adalah suatu kesalahan seseorang yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang sedang dirugikan atau bisa dikatakan suatu kebenaran yang seharusnya diungkapkan. Sedangkan, aib yang kamu tutupi, lalu kamu sesali di dalam tobatmu yang sungguh-sungguh bukanlah bangkai. Bahkan, Allah sendiri yang memerintahkan setiap manusia agar menutup aibnya, jelas Kiai Ahmad. Dennis kini mengerti. Begitu besar konsekuensi yang telah dia terima setelah aibnya ini terbuka. Sejak dulu, Dennis memang hidup di dalam keresahan yang berhasil ia tutupi selama ini. Namun, apa boleh buat? Semua sudah terlanjur terjadi. Hanya kepada Allah ia bisa memohon pertolongan. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bah. Kiai Ahmad mengangguk dan mulai menatap Khalisa lagi. Khalisa, Abah paham perasaan kamu. Memang, tidak ada pembenaran untuk kalian bisa berpisah seperti yang kamu katakan. Tapi, perempuan mana yang bisa langsung mengikhlaskan dosa besar yang telah dilakukan suaminya walaupun hanya masa lalu? Sedang, perempuan mulia seperti Siti Hawa pun pernah mencurigai Nabi Adam ketika Nabi Adam pulang terlambat. Padahal, di bumi ini, tidak ada perempuan lain selain Siti Hawa, lanjutnya. Dan kamu hanyalah perempuan biasa, sangat jauh dan mustahil jika disamakan sepenuhnya dengan istri seorang nabi. Tentu, Abah paham kalau kamu juga tidak bisa Abah salahkan kalau kamu menyerah dengan rumah tanggamu sendiri, sambung Kiai Ahmad. Dennis menatap lurus. Siap ataupun tidak siap sepertinya dia memang harus pasrah terhadap semuanya. Sebab, kesalahan memang tetaplah akan menuai balasan. Khalisa mengangkat kepalanya. Terima kasih atas pengertiannya, Bah. Kiai Ahmad tersenyum. Jika takdir kalian adalah bersama di dunia dan akhirat, akan selalu ada jalan untuk bersama sekalipun kalian berpisah. Baik, Bah.
Aku adalah perempuan biasa yang sangat sulit menghadapi perasaanku sendiri. Aku tahu, Kak Dennis merasa hancur. Tapi, kehancuran itu juga aku rasakan karena kami sama-sama saling mencintai, jawab Khalisa. Dennis menatap Khalisa. Ambil keputusan yang bisa meringankan rasa sakitmu. Khalisa, biar aku yang tanggung sakit yang harusnya kamu rasakan. Kalau memang perpisahan bisa sedikit meringankan rasa sakitmu, aku akan menerima itu walaupun sampai kapanpun, kamu tetap perempuan terakhir yang akan aku cintai, sambungnya. Khalisa menggelengkan kepala. Tidak. Jika berpisah dan bertahan sama-sama sakit, aku lebih memilih menjemput jalan ikhlasku dengan tetap bertahan. Sontak, Dennis menatap Khalisa lagi. Bertahan. Iya. Aku tidak akan menuntut perceraian. Kamu berhak bahagia walaupun dunia memandangmu sangat kotor, namun sudah jelas bahwa Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Dennis menahan air mata yang nyaris terjatuh. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Baginya, Allah terlalu baik untuknya telah menjadikan perempuan seperti Khalisa sebagai istrinya. Tapi, Kak Dennis. Ya, Khalisa menatap yakin Dennis. Aku minta sesuatu. Apa? Jangan hilangkan jati dirimu sebagai seorang santri, jawab Khalisa dengan tatapan penuh keyakinan. Hal yang terberat bagi Dennis. Namun, sepertinya, apapun itu, Dennis akan melakukannya demi Khalisa. Baik. Demi kamu, aku akan berusaha, kata Dennis, tegas. Khalisa menganggukkan kepala. Semoga Allah mempermudah. Amin. Semoga kalian bisa saling mengerti. Khalisa harus bisa mengerti suami kamu yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Dennis harus bisa mengerti istri kamu yang sedang berusaha menerima aib masa lalu kamu. Mudah-mudahan kalian bisa saling menyembuhkan. Nasihat dan doa Kiai Ahmad. Khalisa hanya mengangguk, lemah. Mungkin saja, dia sedang mengaminkan doa sang ayah di dalam hati. Abah tinggal sebentar, iya. Umi kalian mengirim pesan, katanya ada tamu yang menunggu Abah di depan, kata Kiai Ahmad. Baik, Abah, jawab Khalisa. Begitu sang ayah keluar dari ruang belakang tersebut, Khalisa langsung berdiri. Dia hendak keluar juga. Tapi, Dennis tiba-tiba berdiri di hadapannya. Iya, tanya Khalisa. Syukron. Syukron. Khalisa memperjelas. Terima kasih. Terima kasih kembali, jawab Khalisa. Sebenarnya, Khalisa tahu arti dari syukron. Tapi, dia baru pertama kali melihat Dennis yang berinisiatif mengucapkan bahasa Arab secara langsung. Sebentar, cegah Dennis, ketika Khalisa hendak melangkah lagi. Ya, apa boleh aku memintamu untuk duduk? Kali ini saja, pinta Dennis. Baik. Khalisa langsung duduk di sofa tanpa banyak berdebat. Sedang, Dennis memandangi Khalisa yang duduk di sofa. Gadis itu duduk menurunkan pandangan tanpa mendongak menatap Dennis sedikit saja. Tatapan mata Khalisa tertuju kepada Dennis yang kini tiba-tiba duduk di depannya. Lelaki itu menatap lekat kedua mata Khalisa dari bawah. Terima kasih, Khalisa, ucap Dennis, sepertinya tidak puas berterima kasih kepada Khalisa. Perlahan, tangan Dennis mencoba meraih tangan Khalisa dengan penuh hati-hati. Karena jujur saja, untuk saling bersentuhan, Dennis merasa begitu ragu akibat masalah yang terjadi di antara mereka. Merasakan sentuhan tangan Dennis pada tangannya, Khalisa langsung memalingkan wajah dan memejamkan kedua matanya sejenak, tapi tidak menarik tangannya dari tangan Dennis. Sembari menatap penuh Khalisa dari bawah sana, Dennis merasakan kelembutan tangan Khalisa yang berada di dalam genggamannya. Terlihat jelas, Dennis tidak lagi
menggenggam tangan Halisa dengan begitu kuat seperti biasanya. Mungkin saja Dennis masih begitu ragu. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu berikan," kata Dennis lagi. Dengan sangat pelan dan penuh keraguan, Dennis terlihat mendekatkan wajahnya dengan tangan Halisa. "Nak." Umi Zainab langsung menjeda ucapannya begitu melihat Dennis dan Halisa dengan posisi tadi. Dennis terkesiap mendengar suara ibu mertuanya. Segera Dennis melepas tangan Halisa. "Maaf, Nak," kata Umi Zainab, karena merasa datang di waktu yang tidak tepat. Halisa langsung berdiri ketika Dennis juga berdiri. "Tidak apa-apa, Umi. Kenapa harus meminta maaf?"